Nah, kali ini saya akan memamerkan pada kalian saya punya kompresor atau pompa nitrogen mini. Mungkin kalian ada yang protes ya, itu kan pompa angin biasa Pak. Sebetulnya ya iya, tapi ini juga pompa nitrogen. Kenapa? Karena udara biasa mengandung 78% nitrogen. Nah, sebetulnya apa sih tujuan saya membuat video kali ini? Ini adalah untuk membahas ya, banyak pertanyaan di internet itu, apakah perlu sih mengisi ban kendaraan kita dengan memakai nitrogen. Nah, nanti saya akan bahas panjang lebar, tapi kalau kalian males dengerinnya, saya beri kesimpulannya di depan dulu ya. Kesimpulannya adalah, bagus nggak sih ban diisi dengan nitrogen dibandingkan dengan udara? Jawaban saya adalah iya, lebih bagus. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, perlukah kita mengisi ban kendaraan kita dengan nitrogen? Kalau saya pribadi ya, nggak perlu gitu. Nah, tentu saja ini subjektif, tapi tentu saja saya berdasarkan fakta-fakta dan data, kemudian berdasarkan pengalaman saya juga. Kalau kalian pengen tahu alasan saya, yuk kita bahas ya. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ya, saya ingin memberitahu kalian latar belakang saya dulu, biar kalian nggak pikir saya asal ngomong gitu ya. Soalnya banyak juga orang yang membahas tentang pemakaian nitrogen ini tanpa didasarkan pada pengetahuan yang cukup, hanya berdasarkan ya cuman baca brosur, terus berdasarkan perasaan gitu aja. Jadi latar belakang saya ini ya, saya dulu pendidikan saya menempuh S1 teknik mesin di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kemudian saya pernah juga beberapa tahun bekerja di salah satu perusahaan yang kita ini menggunakan nitrogen generator, sehingga saya ya tahu banyak gitu tentang sifat-sifat nitrogen gitu. Nah, jadi kalau kalian punya pendapat lain gitu, kalian juga harus berdasarkan ilmu juga ya. Ayo silakan tulis di kolom komentar nanti kalau kalian nggak setuju dengan pendapat saya. Oke, kita lanjutkan ya. Kenapa saya nggak ingin mengisi ban saya dengan nitrogen gitu. Oke, kita mulai aja. Nah, untuk selanjutnya dalam pembicaraan kali ini, kalau saya menyebut nama nitrogen, itu artinya nitrogen yang kandungannya 95% nitrogen, terus 5%-nya itu campuran ya, oksigen dan gas-gas yang lain. Kemudian kalau saya menyebutnya udara biasa, itu artinya ya udara sekitar ini, di mana kandungan nitrogennya adalah 78%, kemudian kandungan oksigennya adalah 21%. Nah, yang sisanya 1% ini adalah berupa CO, CO2, O3, argon, neon, dan segala macam. Banyak orang yang terpengaruh oleh iklan, kemudian artikel-artikel gitu ya. Ini saya comot nih, salah satu artikel dari liputan6.com. Tentu saja ini media nasional ya. Yuk kita baca aja. Katanya nih di sini, nitrogen lebih dingin gitu. Ini saya bingung nih, nitrogen lebih dingin itu apa maksudnya? Yuk kita baca ya. Pada dasarnya nitrogen mempunyai sifat dingin berbeda dengan udara biasanya, mudah memuai. Oh, maksudnya gini. Jadi maksudnya kalau dia terkena panas, nitrogen ini nggak mudah memuai gitu. Nah, di sini sih nggak disebutkan ya berapa sih perbedaannya, berapa persen. Saya sendiri terus terang nggak pernah membandingkan, tapi di sini disebutkan Anda nggak akan mengalami ban meletus saat motor terjemur matahari. Saya sendiri nggak pernah ya, mobil atau motor saya sering terjemur matahari dan nggak pernah meletus itu. Jadi kalau untuk alasan biar nggak meletus terus pakailah nitrogen gitu, nggak tahu, saya masih meragukannya. Saya terus terang nggak bisa menjawab benar apa tidak, karena saya sendiri sih belum pernah mengalami ya. Jadi saya belum tertarik pakai nitrogen kalau alasannya itu. Oke, yang kedua, molekul nitrogen lebih besar sehingga ban tidak mudah bocor gitu, atau lebih tahan lama kerasnya gitu ya. Oke, gini, berdasarkan artikel yang saya baca ya dari
beberapa orang di Amerika itu mereka mengetes ban kendaraan ya, mobil gitu, diisi dengan udara bertekanan 30 psi. Itu seperti ya kita mompa-mompa ban kendaraan 30 psi. Nah, setelah ditunggu atau didiamkan selama 1 tahun, ya 2 ban ini, satunya isi udara biasa, satunya isi nitrogen. Nah, ternyata ban yang berisi nitrogen memang dia kempesnya lebih sedikit. Dia turun sekitar 2,5 psi, sedangkan yang berisi udara biasa turunnya 3,3 atau berapa gitu. Ya memang ada bedanya, tapi kecil sekali gitu. Sekarang logikanya begini, saya tanya ya, kalian mengisi ban itu dalam sebulan berapa kali sih? Anggaplah 1 bulan sekali ya. Terus perbandingannya kira-kira seperti ini, paling banter nih ya. Kalau kalian ngisi nitrogen itu mungkin kalian akan perlu mengisi ulang selama anggaplah 1,5 bulan. Jadi menurut saya masih lebih ekonomis isi pakai angin biasa. Kenapa? Kalau dalam waktu sebulan kalian ngisi 1 ban kan Rp1.000 tuh. Kalau mobil anggaplah kalian isi mobil itu bannya anggap 1 ban 2.000, kalian bayar 8.000. Nah, kalau kalian ngisi nitrogen, kalian harus bayar 5.000 misalkan. 5.000 kali 4 20.000. Bedanya 12.000. Padahal kalian beda pengisiannya waktunya tadi hanya 2 minggu. Jadi kalau kalian hitung-hitung ya masih lebih ekonomis pakai udara biasa gitu ya. Jadi dalam hal ini saya nggak akan memilih nitrogen karena alasan ini ya, karena nggak lebih ekonomis. Kemudian yang ketiga, alasannya di sini anti air gitu, dijamin anti air. Oke, ini ada benarnya. Kenapa? Karena memang dalam proses pembentukan nitrogen atau penyaringan nitrogen ya, itu biasanya uap airnya itu juga dibuang. Jadi benar, memang kalau pakai nitrogen itu lebih ringan, kalau pakai nitrogen itu lebih kering karena penyaringan uap air tadi. Tapi sebetulnya kalau kalian pakai kompresor biasa kemudian diberi pengering udara, ya bisa kering juga gitu. Tapi memang sih prakteknya kompresor-kompresor atau pompa angin yang ada di pinggir-pinggir jalan itu nggak pakai pendingin udara. Jadi dalam hal ini benar, memang kandungan airnya lebih sedikit di nitrogen, bukan anti air ya, kandungan airnya lebih sedikit. Lalu apa gunanya ya kalau kandungan airnya lebih sedikit? Soalnya biasanya kita mompa angin, mompa ban nggak ada juga airnya ya. Ada memang basah sedikit-sedikit tapi nggak ngaruh gitu ya. Jadi ini belum membujuk saya untuk memakai nitrogen. Kemudian yang keempat yaitu katanya anti karat. Anti karat ini pasti berhubungan dengan tadi itu kandungan air. Jadi kalau nitrogennya lebih kering ya, maka dia lebih nggak berkarat gitu. Kalau udara tadi mengandung uap air masih banyak ya, lebih gampang berkarat. Tapi yang perlu dicatat ini kawan-kawan, kemarin ini pengalaman ya, saya mengganti ban ini umurnya sudah 8 tahun, saya ganti, pas dibuka itu nggak ada itu karat, padahal saya memakai udara biasa ya, nggak pakai nitrogen. Nah ternyata di dalam pelek itu pun sudah dilapisin, jadi kayak dicat gitu, di coating gitu, sehingga nggak mudah berkarat juga. Jadi nggak ada pengaruhnya, kecuali kalian pakai pelek jelek ya, dari misalkan pelek dari besi, terus nggak dicat pula besinya, maka dia lebih cepat berkarat. Itu aja sih. Jadi kalau kalian pakai pelek aluminium terus sudah di coating, nggak ada ininya, nggak ada untungnya memakai nitrogen. Kemudian yang kelima nih, tarikan motor lebih ringan. Oke, ini pasti hubungannya adalah, ini kita baca ya, molekul nitrogen lebih besar, padat, dan mudah mengisi ruang, membuat bentuk ban dalam keadaan maksimal. Ini alasannya aneh ini, tapi saya kasih tahu alasan yang sebenarnya adalah kenapa tarikan motor lebih ringan, dalam tanda petik ya, lebih ringan. Sebetulnya ini,
yang perlu dijadikan alasan di sini justru adalah nitrogen itu berat jenisnya lebih ringan dibandingkan udara biasa. Perbedaannya adalah sekitar, kalau saya taksir ya, 3-5%. Nah itu bedanya, ibaratnya begini, kalau kita mengisikan angin seberat 1 kilogram ya di dalam ban, maka kalau kita pakai nitrogen dia akan lebih ringan sekitar 30 gram gitu. Bandingkan dalam 1 kilo udara, dia kalau pakai nitrogen bedanya hanya 30 gram. Itu ibaratnya gini, kalau kalian naik motor ya, terus pakai nitrogen ya, bandingannya begini, kalau kalian pakai udara, ibaratnya kalian dititipin kawan kalian pulpen 1 buah, ini karena beratnya 30 gram. Terasa nggak sih bedanya kalian bawa 1 buah pulpen tadi itu? Kayak enggak deh, jadi ini berhalusinasi aja ya, tarikan motor lebih ringan. Bedanya sedikit banget, cuma 30 gram. Bahkan kalung kalian aja mungkin lebih berat dari 30 gram ya. Oke, kemudian yang terakhir nomor 6 ini handling motor lebih aman katanya. Lebih aman. Alasannya selain lebih enteng, kendali motor akan lebih aman dan nyaman karena kondisi ban motor terjaga oleh nitrogen. Maksudnya itu tekanan mungkin ya, tekanannya terjaga. Oke, sebetulnya tekanan itu ya bukan karena nitrogen atau udara biasa ya. Tekanan itu ya karena kita ngisinya itu tekanannya cukup apa enggak. Kalau tekanan kalian ngisinya sudah 30 PSI ya udah cukup. Kalau kurang tambahin gitu. Jadi aneh kalau alasannya handling lebih aman. Ya kalau kalian mau aman dibikin lebih keras gitu loh. Jadi ini alasannya enggak masuk akal. Terus ini ya, saya sempatkan mencari artikel lain, katanya memperpanjang umur ban juga. Memperpanjang umur ban, mau berapa panjang ya kira-kira? Mau 20 tahun gitu. Padahal rata-rata ya, ban kita ini udah aus dalam tempo, misalkan kalau kalian sering memakai motor, mungkin 5 tahun, 6 tahun udah waktunya ganti. Kenapa? Bukan karena rusak, tapi karena aus, habis kembangannya ya. Jadi kalau mau memperpanjang umur ban ini, nggak tahu perlu apa enggak, terserah kalian ya. Menurut saya nggak perlu. Kemudian ada yang bilang nggak cepat teroksidasi katanya gitu, bannya nggak teroksidasi. Ya benar, oksidasi itu terjadi karena kandungan oksigen, sedangkan kalau tadi itu nitrogen kan kandungannya itu oksigennya cuman mungkin tinggal 4% ya. Ya dia sedikit berkurang lah oksidasi di dalam ban, tapi di luar tetap teroksidasi. Jadi karena apa? Di luar kan masih kena udara biasa gitu loh. Jadi ya setengah lebih baik aja. Tapi ya kembali lagi ke seperti yang saya bilang tadi, mau seawet apa gitu, mau 20 tahun. Kalian nggak akan pakai ban itu selama 20 tahun karena dalam waktu 5-6 tahun udah aus, kalian udah harus ganti sebelum ban itu rusak gitu. Kemudian ada juga yang menyebutkan, ya artikel lain menyebutkan, atau beberapa kawan itu bahkan ngomong, katanya kalau pakai nitrogen rasanya lebih empuk gitu. Oke, faktanya ya, molekul nitrogen memang sedikit lebih besar dibandingkan dengan molekul udara biasa. Sebenarnya kalau kita bilang molekul udara biasa itu ya ada nitrogennya, ada oksigennya, dan lain-lain. Oke, secara rata-rata memang molekul nitrogen akan lebih besar gitu. Tapi apakah lebih empuk gitu? Itu nggak ada hubungannya gitu loh. Karena apa? Ini ukurannya kalian udah ngomongin ukuran diameter atom yang kalian lihat pakai mikroskop pun nggak kelihatan gitu. Jadi kalau kalian ngomong lebih empuk, itu dari mana? Itu perasaan kalian aja. Atau kalian termakan iklan, berhalusinasi gitu ya. Jadi saya nggak bisa terima alasan itu. Oke. Lalu sebetulnya perlu nggak sih? Nah dari alasan-alasan saya tadi itu, memang mengisi ban pakai nitrogen itu memang lebih baik. Tapi menurut saya sendiri itu nggak perlu saya mengisi ban saya pakai nitrogen. Ya. Nah kendaraan apa yang perlu pakai nitrogen?
satu yang pasti, itu adalah pesawat terbang. Kenapa? Kalau pesawat terbang itu ketika dia landing ya, landing itu kan bannya langsung bergesekan dengan aspal. Kalian lihat ya, langsung berasap. Asapnya itu karena bannya terbakar itu, karena gesekannya. Nah, waktu bannya terbakar, dia itu jangan sampai meledak ya. Cukup terbakar di permukaannya aja. Kalau dia isinya itu udara biasa, dia itu ada kemungkinan panas yang ditimbulkan tadi itu memicu ledakan karena dan lalu terbakar ya, karena ada kandungan oksigen di dalam ban. Sedangkan kalau dia pakai nitrogen nggak akan terbakar, meskipun pecah pun nggak akan sampai meledak gitu. Ledakannya ya karena tekanan, tapi bukan karena ini ya, karena terbakar bukan. Oke, kemudian selanjutnya dari teknologi pesawat lalu diaplikasikan juga ke balap. Jadi F1 itu katanya itu memakai nitrogen juga. Ya wajar karena dia kecepatannya kadang mencapai 300 km per jam, gesekannya banyak. Sedangkan kita naik motor kalian secepat apa gitu ya. Saya sendiri pernah mencoba mobil itu dengan kecepatan 170 km per jam. Ya nggak apa-apa, nggak sampai meledak ya. Jadi sampai sekarang masih aman tuh. Jadi saya nggak merasa perlu gitu. Kecuali kalian mau terjun ke dunia balap, mungkin perlu. Tapi untuk pemakaian sehari-hari, menurut saya sendiri belum perlu ya. Jadi kalau kalian mungkin dengan segala keunggulan nitrogen tadi kalian ingin menerapkan di kendaraan kalian, ya silakan. Kalau dibilang lebih baik, pasti lebih baik, gitu aja. Oke, selanjutnya pilihan terserah kepada kalian. Terima kasih kalian sudah menyaksikan. Untuk kawan-kawan yang mungkin kalian punya bisnis mengisi pakai nitrogen ini, ya jangan marah sama saya. Saya cuman memberikan fakta-fakta dan data saja. Kalau kita ini memakai atau menggunakan sesuatu itu kan nggak dari perasaan gitu kan. Kita ini harus berdasarkan fakta. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.